Tabi mula langit siku penjunjung sering ke payung. Maaf mula bumi siku pejejak seluas tapak rasingira rasingira asingira asingira rasingira asingira asingira asingira. Bang Reye sekelas itu guru didong. Jadi di Tanah Gayo ini kalau kita bilang seni berasal dari alam. Jadi orang Gayo itu tidak mencontek atau melihat karena negeri ini tertutup. Tapi banyak
melahirkan para aulia, banyak melahirkan para pemikir. Para aulia itu para wali ya. Para wali. Para wali. Jadi banyak melahirkan para cendekiawan. Karena negeri ini negeri seribu bukit, negeri yang ditutupi kabut misteri. Jadi banyak sejarah-sejarah di luar bercerita gitu. Tapi di negeri ini sebetulnya kita tidak tahu. Semakin kita gali, semakin kita tidak paham. Semakin kita teliti lagi, semakin dia menutupi gitu. Misteri negeri ini. Jadi kesenian pun yang ada di negeri ini berasal dari sebuah ritual. Jadi ritual kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada alam. Jadi orang-orang Gayo itu sebelum datangnya Islam, kita percaya 615 Masehi ketika Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah itu hadir ke Aceh, hadir ke Rejelinge. Rejelinge itu sudah bertauhid. Itu kerajaan di Gayo ini. Kerajaan di Gayo. Jadi kerajaan di Gayo itu namanya kalau bahasa internasionalnya Lingga. Jadi di sini ada Butulingga, sebuah bukit, sebuah tempat asal muasal dari Rejelinge itu. Dari Rejelinge yang wallahu alam bisawab, kita tidak tahu keberadaan tahunnya. Karena cerita nenek moyang kita di sini asal muasal Rejelinge ketika bumi ini masih lautan. Jadi bumi ini masih lautan, maka terdamparlah yang dia tertutup oleh sebuah gunur. Lampu bang. Bisa penambahan. Tiba-tiba di situ ada Rejelinge. Nah, dari Rejelinge itulah akhirnya melahirkan orang-orang Gayo. Jadi tarian yang abang mainkan barusan itu menceritakan apa sebenarnya bang? Jadi setelah saya pelajari seni budaya Gayo, di sini ada tari gua. Tari gua itu namanya tarian bunyian. Nah itu diambil dari sebuah kisah Sengeda dan Benar Meriah bang. Nah, jadi ada Pangeran Sengeda, yaitu salah satu anak Rejelinge yang sudah keluar, akhirnya balik ke negeri ini. Jadi tarian sakral gitu yang membawa Benar Meriah itu yang menjelma menjadi seekor gajah putih yang diserahkan untuk Raja Aceh. Itu sejarahnya panjang juga. Dan itu dijadikan lambang sekarang. Iya, lambang Iskandar Muda, ya, lambang. Terus di sini juga tari sining. Jadi tari sining itu ritual untuk membuat rumah pada zaman dulu. Jadi sini ada rumah pintu ruang. Iya. Membuat rumah. Nah, kalau yang saya tarikan tadi sebetulnya bukan sining. Jadi orang Gayo itu sebetulnya ketika dia mendengarkan alunan musik, maka dia sudah bergerak dengan sendirinya. Didong. Akhirnya menjadi sebuah kesenian yang lain. Ada didong. Jadi berawal dari sebuah syair. Kayak tadi yang pertama syair. Ye, tapi melangit si kupejujung, maaf melo bumi si kupejak, seringkal payung sebuah setapak. Itu penghormatan kepada penguasa langit. Namun ketika Aceh sudah masuk Islam, maka assalamualaikum warahmatullah urum bismillah kutiru tabi. Assalamualaikum warahmatullah urum bismillah kutiru tabi, kubewene rata kuatur semah kutatangan pumu ganti nimat jari. Baru masuk tabi melo langit si kupejujung, maaf melo bumi si kupejak, seringkal payung seluas tapak. Tapi sebelum Islam masuk, langsung dia tabi melo langit si kupejujung. Iya, berarti ada penambahan di syairnya ya Bang? Iya, ada penambahan di syair ketika Islam masuk, karena sudah masuk kanon Aceh, kita harus bersahadat, bersalawat gitu di kebudayaan Aceh. Dan pada saat itu juga memang orang-orang Gayo itu sudah mentauhidkan. Jadi, oh Tuhan itu Allah. Yang tadinya tabi melo langit si kupejujung nggak tahu deh. Iya. Siapa Tuhan gitu. Tapi dia sudah percaya dengan Tuhan. Ya. Maaf kepada penguasa langit. Artinya langit itu tujuh langit dipercaya. Maaf kepada penguasa bumi. Iya. Semua seringkal payung, artinya semua yang ada di alam ini, seluas tapak semua yang ada di bumi ini. Nah,
ketika Islam datang maka sudah assalamualaikum warahmatullah. Iya. Urung bismillah kutiru tadi, dengan bacaan bismillah aku minta maaf semua. Kubeweni rata ku hatur sembah, ke semua alam ini ku hatur sembah. Ku tangan pumu, artinya mengangkat tangan untuk semua yang ada. Penghormatan, baik penghormatan kepada alam, kepada makhluk yang tidak kelihatan, pada segala kainat. Segala kainat. Gitu. Jadi yang tadi saya tarikan itu sebetulnya guru didong. Nah, bahasa didong ini sudah dendang, syair, denang. Jadi sebuah kata didong. Jadi di sini ada didong itu juga akhirnya jadi banyak, dari didong berdiri, didong sesuk namanya. Terus di Gayo Luas didong alo yang dia banyak ini. Terus di sini ada didong tengkeh, didong berbalas pantun, sampai sekarang ada didong pertunjukan. Nah itu bisa jadi didong ini sudah ada syair dengan lagu dan dibantu dengan alat musik. Jadi alat musiknya sangat terbatas sekali gitu Bang. Sebetulnya orang Gayo itu tanpa alat musik. Itu alat musiknya dari alam, dari dalam diri kita sendiri. Makanya di sini ada didong dan saman gitu. Nah itu jadi sebuah didong. Kalau dia ditepokkan dengan 2 orang 3 orang, terus ditambah ada bantal. Jadi di sini alat musik bantal itu pada tahun 35 dijadikan alat tepuk. Bantal yang kecil tuh. Di Gayo Luas itu ada namanya saman. Nah, saman itu lebih ke gerakan-gerakan tubuh. Badannya. Kekompakan di situ ya. Iya, ada kekompakan. Jadi awalnya orang itu tanpa alat musik, dari syair terus ke musik yang ada di tubuh kita. Itu tidak ada repai dulu ya? Tidak. Nah, repai ini kan sudah resapan, Bang. Oh iya. Datang penyiar Islam dari Irak. Nah, cuman kita nggak dapat barangnya. Jadi orang Gayo itu, dan sampai akhirnya ke Pasai, ke Aceh yang lain, melihat dan akhirnya gimana cara bikinnya gitu. Nah di sini ada apa nih, misalkan kulit kambing, kulit kerbau. Kulit kerbau dicoba nggak bisa, ada kulit kambing atau kulit sapi gitu, dijemur apa segala macam, akhirnya dibuat jadi namanya gegedem ya. Nah, mungkin dari sana namanya apa gitu, gendang apa gitu. Sampai sini karena kita buat gegedem itu saya lebar, mainnya pun sampai gitu, dung gitu. Nah, ya main gendang gitu. Main gendang. Tapi ini resapan dari luar. Terus ada bensi. Nah, yang suling yang ini. Terus kita di pesisir itu ada serune kali. Nah, serune kali. Kalau bahasa sini artinya seruling kerinduan. Iya. Nah, kalau di Gayo sendiri alat musiknya semuanya dari alam. Jadi kita hanya mengaplikasikan gitu. Kalau suling itu zamannya tari gual, di zaman Sengeda itu sudah ada suling. Nah, namun suling ini kan di setiap daerah kan hampir semua di dunia ini ada suling. Namun tergantung siapa yang meniup suling itu. Maka dia, kalau orang Gayo yang meniup suling, maka dia akan jadi suling Gayo gitu. Iya. Kalau orang Sunda jadi suling Sunda. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah suling, Dewa Krishna aja udah bikin suling. Udah lama sekali. Suling. Terus bahkan cerita Nabi Sis. Kita pernah dengar cerita Nabi Sis. Ketika itu jin membuat suling. Nah, adanya suling ini bukan manusia yang buat gitu. Makanya dalam syariat ada sebagian yang mengharamkan azan setan katanya. Betul. Panggilan setan. Namun kita kembali ke innamal a'malu binniyat, Bang ya. Jadi kita merasakan suara hati itu kita sampaikan melalui suling. Artinya orang Gayo itu menangis. Makanya ada kebudayaan yang sama itu di sini namanya pongoten. Jadi ketika dia lahir tangis, akhirnya keluar suara menceritakan tentang ibunya, misalnya menceritakan bapaknya, menceritakan tentang alam, menceritakan tentang sahabat yang sudah pergi. Ketika Islam datang, maka menceritakan tentang Islam, tentang syair-syair Islam gitu. Karena ketika syair Islam datang, semuanya kita Islamisasi. Orang-orang Gayo itu banyak syair-syair tentang nasihat gitu. Jadi kayak cerita, misalkan cerita hikayat juga gitu juga. Kayak tadi kan misalkan kesedihan dalam hati ya, dibawa kayak isak tangis gitu. Misalkan
Jadi tangisan kayak seperti amangku ini, lalu dimasukkan ke dalam diaplikasikan kemari. diaplikasikan ada jadi sebuah bunyi yang sebetulnya itu pongotan kalau di sini, ditangis hati. Itu kalau tarian tadi yang Bang mainkan itu biasanya durasinya kalau di pementasan atau pertunjukan itu berapa lama itu durasinya? Nah, pertama saya bilang tadi, orang Gayo itu tidak ada rasi sebetulnya. Tidak ada ketukan, tidak ada ketika dia mendengarkan suara canang, gong, memong, dia sudah bergerak. Kalau itu berhenti, stop. Stop. Itu kalau tarian ini harus satu orang atau misalnya harus ada? Nah, kalau guru didong itu satu orang ya. Satu guru didong, dia juga termasuk ceh. Jadi dia menari, dia bertari dan dia mengeluarkan suara seperti suara pepongotan tadi dari satu orang. Biasanya kan ada yang komando gitu kan, ada syekh kayak saman kan. Nah, itu nanti pengembangan. Jadi berawal dari satu orang. Kita kan nggak punya teman yang dalam berkesenian. Jadi berkesenian itu cuma awalnya kesenian ini adalah sebuah ritual. Jadi kalau misalkan di Turki kita melihat ada Syekh Jalaluddin Rumi, Bang. Dia membuat sebuah tarian sufi. Bagi kami sebetulnya tarian guru didong itu tarian sufi. Iya, kalau dari sejarah yang Abang katakan tadi kan udah masuk kepada ilmu sufi ya. Sebelum Islam masuk, ini orang ini sudah mengenal gitu. Iya, jadi kayak misalkan dia awalnya tadi kertek. Ini sebetulnya salam kepada alam, salam kepada jadi kayak memanggil semua apa ruh gitu, semua alam gitu kan. Membangunkan semua. Nah, baru dia mulai tepok. Nah, dalam hati ini sebetulnya sudah ketahuitan nih, sudah Allah. Sebelum ada Allah, ya tauhid ini Tuhan. Karena sebelum Islam masuk. Nah, baru seni itu kan dari ritual. Iya, benar. Jadi ritual, akhirnya dia membuat rumah. Terus ada tarian sining namanya. Nah, baru dibuat cara membuat rumah diambil dari sebuah tarian gerakan burung misalnya. Terus yang tadi saya cerita, akhirnya ada cerita Sengeda Bener Meriah. Jadi tarian Gajah Putih. Nah, tadi makanya ada sebuah gerakan juga. Kayak jurus-jurus kan ada juga yang dari bela diri yang diambil dari jurus monyet, segala macam, elang ya, harimau segala macam. Makanya saya bilang kesenian bela diri itu diambil ya pasti dari alam dan dari seni. Dari seni tradisi yang ada yang ada di suku setempat gitu. Kayak saya bilang ketika Sengeda itu bertari, dia bukan penari, dia seorang raja, dia seorang pangeran gitu. Lalu Gayo itu sudah punya guru didong. Itu dasarnya. Nah, hasil karya cipta manusia diambil dari sebuah kisah dan sejarah, akhirnya lahir sebuah seni. Iya. Nah, gitu. Jadi akhirnya dia membuat ketukan. Misalkan kayak tadi durasi ketukan pertama dia ada ke Purnomo. Itu kalau di dalam tadi gua Purnomo. Habis itu baru di Sining Lintah. Baru di Sengker Kalam. Itu bahasa-bahasanya. Nah, ada step-stepnya gitu. Iya. Nah, itu durasinya bisa sampai setengah jam untuk tari gua. Bahkan kalau tari Sining bisa 1 jam. Gitu. Tapi kalau misalkan kita tampilkan di depan umum, kan tergantung dari acaranya nih. Bang, waktunya cuma 5 menit. Iya. Berarti kita nggak pakai ritual semua. Sudah disiapkan durasinya sama mereka. Kita siapkan durasinya. Sesuaikan aja. Kita sesuaikan saja. Gitu. Jadi kalau untuk pementasan udah di mana aja, Bang? Untuk pertunjukan Abang ini? Sebetulnya kami tidak pernah bermimpi untuk mementaskan sebuah kesenian sebetulnya, Bang. Iya. Jadi kesenian ini hanya menjaga atau melestarikan seni budaya nenek moyang dan leluhur. Nah, namun ketika kita berada di perantauan, itu rasa kerinduan itu semakin melekat gitu. Jadi ketika kita dibacakan, kalau misalkan dalam Islam nih, ketika orang azan, maka kita langsung bergetar hati kita ketika keimanannya sudah tumbuh gitu. Iya. Kita langsung sholat. Nah, orang Gayo ini ketika dia mendengar lantunan jangin, ketika dia mendengarkan didong, dia sudah bergerak gitu. Dengan otomatis dia sudah berdenang. Nah, itulah orang Gayo. Makanya saya bilang DNA-nya orang Gayo itu gampang nyarinya. Ketika dia mendengarkan suara didong, dia langsung bergetar. Kita pancing dengan didong langsung dia ketahuan ya. Ketika dia bunyi canang teng teng dung, itu udah orang Gayo. Udah pasti hati-hati orang itu akan datang gitu. Nah, terus karena tadi saya bilang seni ini akhirnya dipertunjukkan jadi sebuah seni yang jadi setiap manusia ini kan pengen diketahui legalitasnya gitu. Iya, benar. Ini kan pengen diketahui legalitasnya. Ini orang mana nih? Saya pikir sama lah dari Sabang sampai Merauke. Oh, ini orang Jawa. Jawa pun Jawa mana nih?
Iya. Kalau kita di Aceh ini kalau nggak salah ada berapa suku gitu bang kan, ada 7 Iya, benar. suku. Kita pengen diketahui kita orang Gayo gitu. Iya, iya Ya benar. kan, akhirnya kita pertunjukan. Awalnya pertunjukan itu kalau di sini itu hanya hiburan didong namanya. Jadi sini pertunjukan dari jam 7 sore sampai pagi tuh. Itu di acara tertentu. Biasanya ada acara-acara tertentu, misalkan acara nikahan atau Di sunah panen rasul. ada nggak? Panen misalnya. Apa saja. Apa saja. Itu ada hiburan rakyat. Oh iya iya. Jadi hiburan rakyat dan ngumpulin masyarakat tuh karena di situ berbalas pantun kan. Nah, itu ada penepuknya sampai 30 orang. Guru didong itu bisa bertari sendiri aja deh, dia cehnya. Nah, dia berbalas pantun. Terus kalau kita di perantauan akhirnya kita buat kreasi-kreasi, ada yang 11 orang, ada yang 5 orang dengan tepukan dan kreasi dan tari kita gabungkan. Tapi kalau misalkan di kesenian aslinya dia terpecah. Oh ini tari guel, berarti tari guel itu penarinya cuma 2. Antara Sengeda dengan Benda Meriah, yang lain pemusik. Pemusik ini artinya pengiring membawa Gajah Putih ini harus dengan musik waktu itu. Jadi sejarahnya ketika Gajah Putih ini dibangunkan, dia tidak mau bangun. Jadi pertama akhirnya dia menari, akhirnya dibantu dengan bahkan pakai ritual dulu namanya tepung berti bang. Iya. Jadi kayak kalau di Jawa kan kemenyen atau apa gitu. Iya. Kalau di kita kan pakai ada ritualnya gitu. Beras yang udah digongseng gitu. Digongseng. Terus pakai ada tepung tawar. Jadi sampai gajahnya ada di tepung tawar itu. Di pesejuk. Baru dibawa. Nah kalau kita percayai, orang Gayo itu percayai, jalan-jalan dari sini ke Kutaraja itu banyak dari cerita Gajah Putih itu. Misalkan ada di sini daerah Timang Gajah, di Timang-Timang Gajah tuh. Sampai ke Biren mereka istirahat. Memang Biren itu sudah dari zaman purba tuh sudah tempat berniaga di situ. Biren ya nih, artinya melakukan pembayaran transaksi di situ. Terus sampai ke Sigli, orang sini percaya ketika gajah itu dibawa dia nggak mau jalan tuh, diam di situ. Terus ada bisikan Sengeda ini dengan ini, coba dikelitikin yang Sigliayan. Jadi yang tempat yang geli, akhirnya dia jadi Sigli. Sampai ke Bernun, orang sini percaya Bernun itu artinya berdiam juga. Nah, lalu di ini lagi sampai ke Sari ini artinya kalau di sini ditarik, diseret. Oh iya. Diseret gitu. Jadi sare. Nah, jadi sampai di Selawah ini kalau dulunya selalu dia sawah nih, kayak udah jauh banget, kapan nyampe nya ini gitu. Sampai itu bahasa Gayo ya? Bahasa Gayo. Selalu dia sawah ini. Sampai di Selawah tikik miwa ini sampai di sini kata-kata Selawah gitu. Nah kita orang Gayo percaya itu kata-kata itu dari selalu dia sawah gitu. Sampai akhirnya Kutureje, kan dulu sebelum Banda Aceh memang itu tempat Kutureje namanya. Kutureje, benteng kerajaan. Jadi tempat kerajaan di sana. Jadi Gajah Putih ini adanya di Gayo Raya ini. Nah, hasil mimpi dari Sengeda, maka disuruh sama raja pada saat itu melalui Sengeda, karena dia menggambar atau melukiskan Gajah Putih, akhirnya putri dari raja itu ingin Gajah Putih itu dibawa gitu. Akhirnya Sengeda pulang ke Tanah Gayo. Nah, sebetulnya sebelumnya ada permasalahan. Sebetulnya kalau ini diceritakan aib juga bagi orang Gayo. Gitu. Iya. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Makanya waktu kita di Gedung Kesenian Jakarta, bang, alhamdulillah kita menarikan tari guel itu sampai ke GKJ. Akhirnya disertifikatkan budaya tak benda oleh Republik Indonesia. Itu tarian adalah museum tak benda gitu. Jadi menceritakan tentang harkat martabat orang Gayo di situ, sejarahnya orang Gayo, sampai ada syair. Jadi kalau dikatakan guel satu paket, makanya saya tidak berani mengatakan tadi guel. Karena kalau udah berbicara guel, berarti sudah harus ada Sengeda Benda Meriahnya berdua, sudah harus ada pengiring pemusiknya dan ceritanya. Itu sampai pakaiannya semua. Sampai pakaiannya semua. Ceritanya ketika gajah itu dibawa sampai ke Kutaraja semuanya main. Nah itu baru guel. Makanya tadi saya bilang itu guru didong aja. Guru didong dia hanya bersair, berdendang, bertari, menceritakan. Bisa menceritakan tentang guel. Jadi kalau didong dia bisa menceritakan apa saja. Saman bisa diceritakan dengan didong. Tari guel karena syair. Nah, ini adalah tarian Saman dari Gayo Luas. Ini adalah didong dari guel, ceritanya seperti ini. Gitu. Jadi didong itu lebih ke cerita deh. Nah, cuman kalau untuk
kita pertunjukkan di orang non Gayo kan seni syair orang nggak ngerti. Iya, cuman lihat artistiknya aja. Jadi kalau di dong di sini cuman gini-gini aja pagi. Cuman gitu aja, terus dari masukan syair gitu. Takengon, cerita tentang Takengon dia. Orang Gayo paham, nah orang lain seperti apa kan nggak paham. Akhirnya sampai di Jakarta nih, gimana supaya di dong ini bisa diterima masyarakat umum? Pakai bahasa Indonesia? Tidak juga. Gini, ada pakai bahasa Indonesia, tapi sebetulnya bertentangan dengan hati gitu kan. Lebih baik kita pertunjukkan bahasa Gayo, karena tadi kembali ke identitas. Iya. Kita pengen orang Gayo, ini bahasa Gayo, ini gerakan Gayo dan ini tepuk Gayo. Nanti setelah itu baru kita translate. Oh iya. Gitu. Tapi bisa juga. Misalkan tapi nggak asli lagi Bang ya kalau udah ditranslate. Misalkan assalamualaikum kami sampaikan kepada para penonton, bisa saja gitu. Iya, ruhnya nggak dapat lagi. Ruhnya nggak dapat. Iya benar. Saya udah coba tuh, ruhnya nggak dapat. Pakai bahasa Inggris ruhnya nggak dapat. Nah, tapi setelah itu baru ditranslate. Baru kita ini adalah di dong tentang ini. Ini selain di Jakarta, di mana aja pementasan yang pernah? Kita pernah ke Cina Bang. Ke Cina? Pernah ke Cina waktu sama kawan-kawan dari Al Azhar Rawamangun ya. Kita berangkat ngajarin mereka di dong, jadi anak-anak bukan orang Gayo, kita ajarin di dong, kita cuma suara sama tepuknya aja. Berangkat. Terus tahun 2018 kita terundang ke Istanbul, Turki. Di Turki di sana festival folklore. Alhamdulillah diterima sama dapat juara kita di sana. Dapat juara alhamdulillah. Jadi kenapa kita pada saat itu kita di situ nggak mikirin juara Bang? Iya. Tidak ada sedikit pun kita datang untuk kami juaranya, tidak. Memperkenalkan. Jadi di sana itu sudah tidak lagi ada seni saya bilang. Jadi kita berangkat berlima. Kita hanya kesedihan. Yang ada hanya hari ini kita sampai ke titik Turki, negeri Ottoman yang pernah mensyiarkan negeri ini, dan ruh kami dan nenek moyang kami pernah datang dari negeri Rom sampai ke Istanbul, kami hanya di sini. Jadi ketika kami berkesenian kami sudah tidak ada di situ. Gitu. Jadi yang datang cuman ketika kita menarikan Gayo itu biasanya kita berdoa Bang. Jadi mendoakan para moyang, para leluhur gitu. Jadi kayak misalkan ada tari guel, berarti ada cerita Sengeda Bil Meriah, Sumala Ruhi Sengeda Bil Meriah Al-Fatihah. Iya. Gitu. Terus ada tari Saman, Sumala Ruhi Syekh Samandulang Al-Fatihah. Para syekh yang lain. Akhirnya ketika kita sampai di situ kita udah nggak lagi mikirin penonton, nggak ada lagi cerita. Iya. Kita bersuling, kita berini, udah ikhlas kita bertani. Itu udah total Bang. Sudah totalitas, terbang lah di situ udah gak kita ingat gitu. Siap. Makanya ketika kita ini udah tinggal orang aja ngeliatnya tuh apa itu gitu. Dan kita pun udah gak ngeliat diri kita sendiri gitu. Karena bagi saya kesenian yang terkurikulum itu tidak ada di sini. Iya. Itu hanya buatan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan secara kurikulum. Iya, kalau ini lepas dia. Kalau ini lepas karena menyatu. Kurikulum itu udah tiap hari kita lakukan. Kita udah tahu nih dari A sampai Z-nya udah pasti kayak gitu kalau dalam patron musik gitu. Tapi di situ udah semua udah lepas dari situ. Udah hafal, udah nggak ada lagi gerakan yang harus gini, bahkan udah terserah dia. Udah pasrah di situ. Udah pasrah di situ, tapi ketukannya tidak berubah. Yang saya lihat yang ini pun udah jadi udah sepaket, suling pun begitu. Yang saya lihat ketika pada saat di Istanbul itu kita udah nggak ada lagi mikirin juara, nggak ada lagi mikirin apa, yang ada cuma keikhlasan. Tahu juara pas diumumkan gitu. Pas diumumkan aja. Oh yang terbaik adalah juara berapa? Alhamdulillah kita juara 1 Bang. Juara 1 alhamdulillah. Pada saat itu cuma mengharumkan nama Gayo sekaligus mengharumkan Aceh dan Indonesia tentunya. Namun pada saat itu memang kita dikasih beberapa hikmah Bang. Jadi sebelum ke Turki kita parade lagu daerah itu kita juara umum juga. Waktu itu di Taman Mini Indonesia Indah. Terus berangkat ke Turki, di sana pun dunia gitu. Setelah itu salah satu dari anggota kita si Paul itu yang akhirnya mengharumkan nama Gayo juga. Terus Aceh Paulida. Oh yang di dangdut itu. Yang di dangdut. Akhirnya kita bilang pas lagi di Turki kita berlima tuh sholat di Hagia Sophia di Blumus. Di Blumas ke depan waktu itu Hagia Sophia belum dibuka loh. Belum dibuka kan tahun ini. Tahun itu dibuka tuh dari 2018. Kita bilang yuk kita sholat di Blumus. Kita minta lah apa aja dari situ. Kita belum sempat ke Mekah, saya bilang kita sudah ke Topkapi, kita sudah di Turki, sudah bertemu dengan salah satu ada fisik Rasulullah di situ gitu. Iya. Jadi pas di situ semuanya bertahan gitu, semuanya minta. Saya bilang
ya mudah-mudahan kita buat pesantren di Gayo itu bisa terrealisasi, terlaksana cepat. Amin. Terus si Pak Ojul, aku mau jadi penyanyi bang, mudah-mudahan lulus di Lida. Jadi pada saat itu semuanya diijabah bang. Iya. Pas kita pulang, pesantren langsung diwakafkan. Kayak kita pulang ke Tanah Gayo, Tanah diwakafkan 3 hektar itu untuk pesantren Pegayan. Pak Ojul pun waktu itu lulus di Lida Indosiar. Nah, ketika dia lulus, bukan cuma kamu yang nanti masuk dangdut, Gayo itu kan masuk, Aceh akan masuk. Kita harus keluarkan suara Gayo di Lida Indonesia. Artinya kita perlu identitas kita diketahui gitu. Nasional lah. Secara nasional. Dan alhamdulillah dia juara Lida dan juga juara Asia bang pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi di kami kesenian itu tidak pernah ingin kalau ada penari Aceh atau Gayo ngamen, mungkin kami sangat marah gitu. Karena tarian ini terlalu sakral untuk bukan untuk dikomersilkan. Bukan untuk dikomersilkan, tapi kebudayaan ini tanpa batas. Tak ada ruang. Kita bisa bermain depan presiden. Kita main di depan menteri, bahkan kita main di mana saja bisa. Bahkan main sendiri pun bisa gitu. Ada kepuasan di situ. Ada kepuasan. Karena yang judulnya tadi kan ritual. Ritual. Cuman saya pikir kan min haitsulayat asik, rezeki datang dari mana saja. Kita nggak tahu ketika ditransfer ada yang kena 9 juta, ada yang 15 juta bang kalau kita main. Cuman ya udah gitu. Bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Dan kita juga punya harga diri di situ ya. Iya bang. Kita mempertaruhkan harga diri untuk kesenian kita. Gitu. Itu yang kami rasakan bang. Itu yang kami rasakan dari kita kan. Jadi kita buat sanggar Pegayon. Jadi sekarang alhamdulillah nih bang bisa ketemu sama bang PIJ kan. Alhamdulillah. Saya sering ke Gayo, kemudian ada keluarga juga di sini. Tapi seninya kan baru kali ini yang saya dapat gitu. Paling yang kita kenal dulu ya Saman, sama Rapai Geleng gitu. Dari sini dari dataran tinggi teman-teman ya. Iya bang. Jadi kita tunjukkan tadi, itu dasarnya. Dasarnya seperti itu. Dasarnya nanti baru jadi sebuah banyak tarian dan banyak. Di situ kan ada apa filosofinya yang sangat kental sekali. Iya bang. Jadi kalau kita satukan semua kesenian ini, maka guru didong itu adanya di tengah. Karena guru didongnya adalah dia syekh, gitu. Jadi dia penyairnya, dia bisa saman, ya saman. Ya didong. Tari mengajak kan? Dia bisa ngajak, bahkan bisa menyatukan semua kesenian itu guru didong itu. Jadi bisa dibilang dia cengnya, kalau bisa dibilang dia vokalnya lah. Jadi ruhnya di dia yang kendalikan. Dia yang kendalikan. Luar biasa sekali bang. Perkenalkan sama sahabat ini, namanya siapa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Pegayon, Azam Gayo, Azam Aling Gayoni. Hari ini kita alhamdulillah ketemu. Saya juga besar di Jakarta. Hari ini saya pulang ke Tanah Gayo karena semakin haus bang dengan negeri ini, budaya ini. Jadi alhamdulillah Azam sekarang ada di Tanah Gayo bersama Sanggar Pegayon. Mudah-mudahan dengan ketemunya Bang TIJ kita dapat bersinergi untuk menggali sejarah dan memperkenalkan budaya Gayo Aceh, insya Allah ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Amin ya rabbal alamin. Ya siap bang. Kalau ini suaranya kayak air tadi bang ya? Kayak air bang, ini aplikasi aja sih sebenarnya. Ini ada kodamnya nggak? Nggak ada bang. Nggak ada ya, cuma seni aja ya? Seni aja. Tapi kalau saya dengar ada kodamnya. Ini isinya pasti kacang hijau. Kacang hijau. Itu kodamnya kacang hijau teman-teman ya. Karena di sini memang tidak ada alat musik khusus ya. Ya seperti inilah dari alam. Apa yang bisa digunakan ya digunakan. Gitulah teman-teman ya. Semoga pertunjukan dari Abang Azam dan abang kita ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita semua. Tadi bang. Makasih bang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya senang sekali bang. Alhamdulillah. Kopi kalau di Gayo kalau nggak ngopi ya nggak sah ya kan. Bisa ada kopi. Masih bang. Kopi. Udut. Fire.
Dinginnya lah negeri ini ya.